Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahesa dengan nomor NIM 19074034. Saya berasal dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Otomotif D3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengisian oli, sistem AC mobil, dan pengisian refrigeran. Oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor. Ketika AC mobil dinyalakan, kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pergerakan piston di dalam kompresor. Berarti kalau tidak ada oli, maka tidak ada yang melumasi piston pada kompresor. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompresor berfungsi untuk melumasi kompresor AC agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Untuk itu, apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyian aneh yang bising, hal merupakan salah satu tanda oli kompresor telah habis akibat mengalami kebocoran atau batas pakai sudah berakhir. Pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan vakuuman sistem AC karena oli akan mengalir ke dalam sistem AC dengan memanfaatkan kevakuuman yang terdapat pada sistem AC. Dalam sistem AC perlu dilakukan pengosongan dan pengisian refrigeran dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi kerja dari sistem AC kepada suatu kondisi yang maksimal dan dapat menjalankan peran pengantar panas yang baik sehingga proses pendinginan AC dapat bekerja dengan sempurna. Berikut yang slide kedua, yaitu tata cara pengisian oli pada sistem AC mobil. Yang pertama, setelah lakukan pemakuman pada AC, lakukan langkah selanjutnya kita akan melakukan adalah oli kompresor. Kemudian pastikan manifold gag terpasang, pastikan katup high dan low manifold gag terkunci. Pasang selang berwarna merah high ke service discharge pada dan selang berwarna biru low ke service valve suction kompresor. Yang kedua, kemudian selang yang berwarna kuning dipasangkan kepada service can tap pada tabung refrigeran dan bukalah service can tap pada pentil sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gag sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara yang ada di dalam selang berwarna kuning. Setelah selesai kunci, kemudian sambungan, kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari service can tap tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Yang keempat, buka tutup low berwarna biru pada manifold gag, maka oli akan terhisap oleh sistem dengan sendirinya akibat kevakuuman dalam sistem AC. Yang slide ketiga itu tentang tata cara pengisian refrigeran pada AC mobil. Yang pertama, setelah pengisian oli selesai, maka kita lanjutkan dengan pekerjaan pengisian refrigeran. Yang kedua, hal yang perlu kita pastikan adalah cairan refrigeran jenis apa yang digunakan pada AC mobil tersebut. Cara membedakannya dengan melihat service valve pada sistem AC tersebut. Jika service valve berbentuk ulir, maka jenis refrigerannya digunakan adalah R12. Dan jika service valve-nya berbentuk klem, maka refrigeran digunakan R134A. Yang ketiga, pastikan manifold gag terpasang. Pastikan katup high dan low pada manifold gag terkunci. Yang keempat, pasangkan selang berwarna merah ke high service valve pada dan selang berwarna biru low ke service valve suction kompresor. Yang kelima, kemudian selang yang berwarna kuning terpasang pada service can tap tabung refrigeran dan bukalah service can tap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning.
Tekan ventil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold guide sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan membuang kadar udara uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Yang keenam, pada saat mesin mobil gerah mati, bukalah katup warna biru low dan manifold guide secara perlahan dan pastikan indikator pada manometer berwarna biru dengan pengisian sampai 4,2 kilo cm atau 60 psi. Tutup kembali katup berwarna biru low dan manifold guide. Yang ketujuh, pada mesin dinyalakan, nyalakan mesin mobil saat kemudian tahan posisi 1500 sampai 2000 rpm. Posisikan blower maksimal ke pendinginan maksimal. Buka semua jendela. Pasangkan termometer pada angin keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Pastikan cek gelas apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya juga terdapat di gelembung, maka refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung, maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika ada gelembung sesekali, maka kondisi refrigeran sudah cukup. Yang selanjutnya yaitu jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan katup berwarna low pada manifold guide dan posisi indikator manometer. Yang biru diantaranya 1,5 kilo per cm sampai 2,5 kilo per cm. Dengan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah diantaranya plus 14 kilo per cm sampai 16 kilo. Jangan sesekali membuka katup warna high dan manifold guide selama proses pendinginan refrigeran saat mesin hidup. Jika pengisian belum selesai yang ditandai dengan banyak gelembung pada side glass, sedangkan pada indikator manometer mendekati tekanan 16 kilo, maka hentikan pengisian refrigeran. Sifat-sifat oli kompresor: mempunyai titik didih yang tinggi namun memiliki titik beku rendah sehingga mempunyai rentang suhu operasi yang lebar agar bisa berada pada wujud cairnya. Mempunyai kekentalan yang tinggi, mempunyai kestabilan terhadap suhu, mempunyai kestabilan terhadap tekanan, mempunyai kemampuan untuk menolak air yang baik, bisa mencegah terjadinya proses korosi, tidak mudah teroksidasi, dan daya tahan tinggi terhadap oksidasi. Syarat cairan refrigeran AC mobil: mampu menyerap latent heat, mampu bertahan pada tekanan tinggi, mampu menguap pada tekanan tinggi, mampu mempunyai titik beku yang rendah, tidak merusak komponen. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.